ya, Pak. Sampai kapanpun, Lena akan selalu sayang sama Papa. Papa tungguin Rena di surga. Apa kamu sudah tenang di sana? Meskipun berat rasanya, tapi kita harus bisa mengikhlaskannya. Sekarang kita pulang ya. Kebahagiaan Rena udah berakhir, Tante. Tidak, Rena. Kan masih ada Tante sama Om Joni. Kami tidak akan meninggalkan kamu. Kami sangat menyayangi kamu seperti anak kami sendiri. Sarapan kita ke rumah sakit ya? Nggak perlu lagi, Tante. Oh, kamu kan harus segera sembuh, cepat operasi juga, biar penglihatan kamu normal lagi. Semenjak Papa dan Mama bercerai, Kak Fabian pergi, dan akhirnya Papa meninggal. Nggak ada lagi kebahagiaan yang mau lihat. Jadi buat apa aku bisa lihat tapi nggak ada mereka? Sarapan kamu gak dihabisin dulu. Ya udah, Tante antar obat ke kamar kamu ya. Ini sudah nggak perlu lagi. Biar kita simpan aja obat-obat ini. Sekarang sudah nggak ada waktu lagi. Kamu harus kasih obat ini ke dia. Aku kasihan sama Rena, Mas. Ini obat bisa menurunkan daya tahan tubuhnya. Kamu ini kasihan apa lagi? Sudah nggak ada waktu lagi. Kamu dengar sendiri kan? Dia sendiri sudah tidak punya semangat hidup. Ayo cepat kasih obatnya. Waduh, nggak bisa. Ini tipis banget. Udah, pokoknya tenang aja. BPKB-nya itu udah jadi. Ya, aman. Surat-suratnya udah lengkap. Jadi kapan bisa dibawa? Langsung. Hari ini juga langsung dibawa. Baik, tunggu sebentar ya. Iya. Wah, Herman. Waduh, kelihatannya kerjaan lu udah mulai lancar nih. Tetapi kalau lagi banyak uang, jangan coba-coba menghilang dong. Iya Om, ini bisnis kecil-kecilan Om, ini juga saya tabung kok buat... Buat cicil? Buat cicil saya? Gue kagak terima cicilan, tau gak? Sebenarnya lu ini serius mau bayar utang atau enggak nih? Hah? Ya serius Om, tapi Om jangan sekarang. Tau gak? Bapak lu itu punya utang 2 miliar. Waktu itu dia mohon ke gue. Nah sekarang gue nagih utang lu pakai mohon segala. Gimana sih lu nih? Iya Om, oke gini. Gini aja deh Om ya, saya... Ayo, lepasin! Lepasin! Lo anak singkong! Lo tuh bukan lawan gue, tau gak? Gue kasih tau ke lo ya. Gue kasih tempo waktu selama 1 bulan. Kalau seandainya lo gak bayar utang sebanyak 2 miliar itu, lo bakalan gue habisin, tau gak? Masuk pelajaran. Masuk pelajaran. Apa?
Gila tuh namanya. Sini, sini. Cuma itu jalan satu-satunya. Lo harus bisa jadi dia. Lo harus bisa jadi Fabian. Oke. Tapi kata lu orang yang udah meninggal. Fit, kalau sampai ketahuan, bukannya selesai, tapi malah parah, tau nggak? Fabian itu dulu adalah sohib gue. Gue tahu banget dia itu kayak gimana. Sampai akhirnya dia itu kecelakaan. Dia kecelakaan sama nyokapnya. Mobilnya masuk jurang. Dia tahu kan? Terus lu pengen gue nyamar jadi Fabian. Terus gue samperin adiknya yang kaya raya itu. Gue peres uangnya, gue belanja jadi kakaknya. Kayak gitu. Ya karena cuman itu. Cuman itu yang bisa lo lakuin. Gue udah baca koran bulan lalu. Di situ menyatakan kalau bokapnya Rena, pengusaha yang kaya raya itu, dia udah meninggal. Dan otomatis warisan bokapnya itu jatuh ke tangannya Rena. Dia Fabian. Nggak, gue nggak bisa. Terus lo mau bayar utang lo pakai apa? Waktu lo itu cuma 1 bulan, oke? Lo mau jual mobil curian kayak biasanya? Mana bisa? Utang lo tuh banyak. Ya, tapi kalau lu pengen gue jadi Fabian, gue harus tahu seluk-beluknya, gue harus tahu latar belakangnya mereka. Lo serahin aja ke gue. Itu Rena. Iya, itu adanya Fabian. Dia buta. Kenapa lu baru bilang? Kenapa juga gue harus bilang sama lo? Hah? Ini semua kan bukan masalah. Malah ini semua tuh mempermudah lo. Ya kan? Untuk lo dapet duit 2M itu. Iya kan? Fit, ini parah namanya. Lo mau kemana? Gue balik. Lo balik? Lo nyerah? Hah? Gua udah ngusahain semuanya buat lo ya. Tapi kalau lo emang gak mau, ya udah, nggak usah aja. Lo lupa ancamannya Om Herman sama lo tuh apa? Hah? Mau mati lo? Jadi kamu sama sekali nggak pernah ingat sama tante? Mama nggak pernah cerita tentang tante. Iya sih. Sejak mama kamu dan papa kamu bercerai, ya praktis kita nggak pernah ketemu. Ya wajar saja kalau mama kamu itu tidak pernah menceritakan soal tante. Kenapa kamu pulang? Setelah bertahun-tahun. Pemakaman papa kamu. Kamu kok nggak ada? Saya masih di Singapura. Ketika saya pulang, saya baca koran, saya baru tahu. Ternyata papa udah nggak ada. Kerja apa kamu? Onderdil mobil om. Oh iya, Rena kemana ya? Saya pengen ketemu. Kamu nggak akan bisa ketemu Rena sebelum kita yakin kalau kamu itu benar-benar Fabian. Ya, setahu kami, terakhir kamu itu mengalami kecelakaan dan kamu meninggal bersama mama kamu. Kecelakaan itu memang benar. Saya selamat karena saya terlempar dari badan mobil dan saya masuk ke dalam sungai. Kemudian saya ditolong sama orang-orang. Tapi Mama ikut terbakar di badan mobil yang langsung meledak saat itu. Bagaimana kita bisa percaya sama cerita kamu?
Bisa aja kan cerita kamu itu bohong. Tes DNA akan mengungkapkan semuanya. Saya siap. Kapan saja bila diperlukan. Apalagi untuk meyakinkan seluruh anggota keluarga. Terutama Rena. Mau kemana kamu? Udah banyak yang berubah di rumah ini. Dulu di sini bukan ada piano. Harusnya piano ini nggak ada di sini. Yang ada di sini itu lemari kristal yang besar. Lemari kristal. Iya. Dari dulu rumah ini tidak pernah ada lemari kristal. Terus tahu kamu piano ini dulunya letaknya di mana? Seharusnya di lantai 2. Usir penipu itu dari sini. Dari dulu nggak ada yang pernah berubah sedikit pun di rumah ini. Setelah mama pergi ataupun papa meninggal, kamu pasti seorang penipu yang menyamar jadi Kak Fabian. Rena? Ren? Rena, kamu? Jangan panggil nama aku. Pergi dari rumah ini sekarang. Rena. Benar kan? Dia itu memang benar-benar begitu. Dia hanya mau mengambil harta warisan yang harusnya milik kita. Ya udah kita susulin ya. Aku khawatir sama dia. Rena, tunggu. Kalau kamu masih punya sopan santun, seharusnya kamu udah pergi sebelum aku usir 2 kali. Aku nggak akan pergi dari sini, karena aku kakak kamu, Ren. Apa yang bisa bikin aku percaya kalau kamu itu kakak aku? Terserah kamu. Kamu maunya apa? Tes DNA juga aku siap, Ren. Kamu pikir aku bodoh? Tes DNA itu kan bisa aja dipalsuin. Dan aku juga nggak akan mungkin bisa lihat hasilnya. Jadi lebih baik sekarang kamu pergi. Enggak. Aku nggak akan pergi dari sini. Kamu pergi dari sini. Ren, kita sekarang cuma tinggal berdua. Papa sama Mama udah nggak ada. Aku nggak akan ninggalin kamu gitu aja, nggak akan. Cuma ini yang bisa ngobatin rasa rindu aku sama kamu. Tapi kan ini punya kamu, Rena. Tapi sekarang udah jadi buat kakak. Makasih ya, Rena. Loh, kok kamu sedih? Aku gak mau pisah dari kakak. Kamu sabar ya, kakak pasti pulang lagi. Kakak janji. Janji ya, Kak. Kakak janji. Fabian, ayo kita harus pergi. Kamu harus ikut sama Mama ya. Mama, aku mau ikut kakak sama Mama. Rena, kamu harus ikut sama Papa ya. Fabian harus pergi sama Mama, oke? Rena, Ayo. kamu di sini aja sama Papa ya sayang ya.
aku sakit. Selama papa sakit dan akhirnya papa meninggal. Kenapa Kak Fabian gak kasih kabar ke aku kalau mama itu kecelakaan? Kenapa Kak Fabian gak pulang sih, Kak? Aku betul-betul minta maaf. Aku minta maaf. Tapi nggak ada kata terlambat, kan? Sekarang aku ada di sini, Ren. Aku di sini dan aku nggak akan ninggalin kamu lagi, gak akan. Laki-laki itu berbahaya. Kalau dia benar-benar Fabian, berarti harapan kita untuk menguasai hartanya Rena itu bisa musnah. Tapi Mas, pengacara Mas Erlangga bilang kalau kita akan jadi walinya Rena. Karena umurnya Rena sekarang masih 20 tahun. Dan dia bisa terima warisan setelah umurnya 21 tahun. Ya tapi kalau laki-laki itu benar Fabian, pengacara pasti akan mengganti nama kita dengan nama dia. Gak secepat itu kali, Mas. Aku nggak mau ambil resiko. Maksudnya? Kita bagi tugas saja. Aku akan menyelidiki siapa sebenarnya laki-laki itu. Dan kamu harus segera bisa melenyapkan Rena. Kau bisa tambah dosis obatnya, supaya dia bisa cepat meninggal. Kamu habiskan ya makanannya. Karena setelah ini kamu harus minum obat. Dan obatnya kali ini dosisnya lebih banyak dari yang kemarin. Aku lebih suka sendirian. Aku cuma pengen tahu apa yang kamu baca. Kenapa nggak langsung tanya? Kenapa harus perhatiin aku dari belakang? Bingung. Mau ngomong apa sama aku? Oh, jadi kamu udah tahu dari tadi ya? Kalau aku merhatiin kamu. Aku emang nggak bisa lihat. Tapi aku bisa lihat dari sini. Jadi kamu jangan coba-coba mau bohongin aku ya. Ren, aku nggak ngebohongin kamu, Ren. Ya. Kita lihat aja nanti. Apa kamu itu benar-benar Kak Fabian yang aku cari? Jujur ya. Aku itu nggak gampang percaya sama orang. Apalagi dia tiba-tiba datang, bilang sayang sama aku, setelah dia tinggalin aku bertahun-tahun. Ren, mungkin aku nggak ada di sini. Tapi aku nggak pernah ngelupain kamu. Dan aku janji, aku akan tebus semua waktu kamu yang terbuang sia-sia. Selama kamu nungguin aku untuk pulang. Izin aku bantu kamu. Enggak. Aku bisa sendiri kok. Jadi, meningioma itu adalah tumor yang berasal dari sel-sel yang membentuk lapisan-lapisan jaringan yang mengelilingi otak. Dan sekarang posisinya sudah semakin berbahaya. Karena Rena sudah sering mengalami gejala-gejala seperti pusing yang hebat, atau bahkan juga kejang. Bahkan syaraf optiknya semakin menekan. Itulah yang membuat Rena kehilangan penglihatannya. Jadi Rena bisa bertahan berapa lama lagi, Dok? Kalau tanpa operasi mungkin hanya sekitar 6 bulan. Rena bisa meninggal. Rena nggak akan kenapa-napa. Rena nggak akan kenapa-napa. Ya kan, Dok? Rena pasti akan baik-baik aja kan, Dok?
Insya Allah. Dok, sebaiknya operasi itu secepatnya dilakukan supaya Rena bisa sembuh, dok. Hei, yang tahu mana yang terbaik untuk Rena itu kita, bukan kamu. Udah, ini rumah sakit, kalian jangan bertengkar. Maaf, Anda ini siapa ya? Dia itu Febian, dok. Febian? Kamu apa kabar? Baik. Ya ampun Febian, kamu pasti lupa sama saya ya? Saya ini dokter yang pernah mengoperasi kamu usus buntu. Coba deh kamu lihat bekasnya. Mungkin kamu ingat, ya waktu itu sih kamu memang masih 6 tahun sih umurnya. Usus buntu. Sebentar. Kamu memang lupa atau kamu memang nggak tahu kalau Fabian itu pernah operasi usus buntu? Hah? Dia lupa, Om. Namanya juga masih kecil. Wajar kan? Sebaiknya saya jemput Rena. Kak Fabian? Kak? Kak Fabian? Bang, ini saya bawa dulu ya. Ya boleh, Mbak. Biar orangnya milih. Kak? Ren? Kak? Maaf ya, kamu nunggunya lama ya. Ya, aku minta maaf. Oh iya, ini aku bawain pilihan begitu banyak cincin. Kamu pilih satu. Dan aku yakin itu pilihan yang paling cocok buat kamu. Aku pilih ini, Kak. Biar aku tebak. Kamu warna kesukaan merah ya? Warnanya merah, Kak. Ya. Bentuknya bunga. Iya. Warnanya juga merah. Iya. Dan kamu tahu artinya warna merah. Warna merah itu artinya penuh semangat, berani, dan pantang menyerah. Dan aku yakin kamu pasti bisa jadi orang yang seperti itu. Yaudah, sekarang coba kamu pakai. Pas. Iya, dan pas banget. Iya udah, kamu tunggu lagi sini sebentar ya. Aku bayar dulu. Aku tuh khawatir kalau kondisi kamu akan semakin parah dipaksa beraktivitas seperti ini. Buat apa? Aku juga gak bakalan sembuh. Jadi lebih baik sekarang aku nikmatin sisa-sisa hidup aku. Siapa bilang kamu gak akan sembuh? Udahlah. Kamu gak usah bohongin aku kayak anak kecil. Aku udah tahu kok apa penyakit aku dan apa prediksi dokter. Aku tuh udah gagal. Kegagalan itu hanya untuk orang yang gak pernah mau mencoba. Kamu masih bisa kok bahagia. Aku udah lupa gimana rasanya bahagia. Ren, kebahagiaan itu tidak hanya hadir saat kamu bisa mendapatkan sesuatu yang tidak bisa kamu miliki. Tapi kebahagiaan itu juga bisa hadir saat kamu bisa menghargai apapun yang sudah kamu miliki.
kan? Ntar ya, ntar. Ya, sini. Ini aku bantu. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu dari mana? Lihat ini udah jam berapa? Kamu tuh harus minum obat. Kalau obat yang tidak diminum tepat waktu, ini bisa bahaya. Kamu kenapa? Hah? Aku cuma butuh istirahat. Nggak mungkin kamu nggak kenapa-napa. Kamu jangan bohong, jangan sembunyiin sesuatu dari aku. Orang yang udah mau meninggal kayak aku. Apalagi kayak yang harus disembunyiin. Ren, kamu pasti bisa sembuh. Kamu jangan nyerah. Apa kamu nggak mau bertahan demi aku? Karena, aku tahu kamu takut. Tapi kamu nggak sendirian. Kamu ingatkan janji aku sama kamu. Hah? Aku akan bantu kamu meraih mimpi kamu sampai kamu sembuh. Sampai kamu bisa lihat lagi. Janji. Janji. Dan kamu tahu kan, orang yang mau ulang tahun itu nggak boleh sedih, pantang nangis. Harus tersenyum karena mau dikasih hadiah umur. Kakak masih ingat ulang tahun aku? Ini masih dong. Terus hadiah dari kakak apa? Ya rahasia dong. Tapi yang jelas, hadiah dari kakak nanti itu sesuatu yang akan bikin senyuman kamu semakin lebar lagi. Kamu istirahat dulu ya. Ini kelinci kamu.
posisi kita dalam bahaya, Mas. Untung aja si Rena nggak mau dirawat inap. Kalau sampai dia dirawat inap, terus dia tes lab, kita bisa ketahuan kalau selama ini kita udah ngasih obat yang bikin kondisinya tambah menurun. Aku benar-benar udah gak sabar menerima informasi dari orang yang aku suruh tentang siapa dia. Begitu semua ini terkuak, dia pasti langsung diusir sama Rena. Kalau informasinya salah gimana? Apa nggak sebaiknya kita tes DNA? Jadi kita bisa tahu siapa dia sebenarnya. Caranya? Aku udah ambil ini, Mas. Aku ambil dari baju kotornya, terus aku temukan 2 helai rambut. Aku yakin ini bisa kita tes DNA dan dalam waktu 10 hari kita bisa tahu hasilnya. Dia harus cepat diusir dari rumah ini. Kamu pasti nggak nyangka deh, sekarang kita ada di mana? Emang kita lagi di mana, Kak? Kita di depan sebuah toko yang jual souvenir. Dan barang itu lucu-lucu banget. Ada yang jual kuda lumping. Terus ada souvenir bajai-bajayan yang dibuat dari kayu. Terus juga ada beca yang dibuat dari kayu. Terus juga ada tas yang dibuat handmade. Lucu-lucu banget. Coba aja. Aku itu bisa lihat. Udah, Ren, kamu usah sedih. Dan kamu tahu nggak apa yang paling menarik? Apa? Di situ ada tukang balon. Dia punya 1 balon warna merah dan itu yang paling bagus. Warna balonnya merah, Kak. Iya. Kak, aku mau dong, Kak. Tidak, kamu tunggu sini sebentar ya. Iya. Pak, beli yang balon warna merah, Pak. Nih, berapa? 5.000. 5.000 ya. Biar gue yang bayar. Lepas. Gue gak bakalan nyakitin lo. Om. Oke, tolong. Saya kasih balonnya dulu ke gadis itu. Saya janji saya nggak akan kabur. Kalau kabur, mati. Rokap. Ini balonnya. Ren, kamu tunggu sini bentar ya. Jangan kemana-mana. Emangnya Kakak mau kemana? Kakak, cuma sebentar aja. Sebentar aja ya. Tapi kamu harus janji, kamu jangan pergi kemana-mana. Janji? Iya, aku janji. Suka lihat hidupmu santai-santai begini. Gue gak suka. Padahal yang minta tempo waktu itu adalah lu, bukan gue. Kalau gue gak sabar, gue bisa ngabisin lu, tau gak? Oh, Om. Ya, saya minta sabar dulu, Om. Saya juga lagi mau usahakan uang itu. Mana? Mana buktinya? Sekarang aja kamu itu lagi santai-santai dengan perempuan buta itu. Kak Fabian mana sih? Kok lama banget? Memangnya sudah ada yang namanya perempuan normal yang mau lumbat. Sudah perempuan itu cacat, matanya buta, lumbat juga. Iya. Saya akan bayar semua tentang saya. Tapi jangan hina dia. Udah mau hujan lagi. Kak Fabian? Kak? Kak Fabian? Kak? Kak? Ya Allah. Aduh, tangan aku mana lagi? Kak? Kak Fabian? Ya lepas, lepas. Stop.
Dengar ya, waktu lu tinggal 15 hari lagi. Jadi kalau seandainya lu nggak bisa bayar uang sebanyak 2 miliar itu, gue pastiin lu bakalan gue habisin, tau gak? Aku minta maaf udah ninggalin kamu ya. Ya, sekarang kita pulang. Kita mau hujan. Tidak pergi. Ya udah dong, nggak apa-apa. Iya. Ren, kamu tunggu dulu di sini ya. Aku akan buatin kamu sesuatu supaya kamu bisa nahan rasa sakit. Apa ini, Kak? Coba kamu dapat. Kitiran. Iya. Kakak tuh masih ingat aja sih, Kak, mainan kesukaan aku waktu kecil. Makasih ya, Kak. Coba kamu tiup. Tapi percuma aja, Kak. Aku juga nggak bisa lihat balik-balik kitiran ini lagi. Rena, walaupun kamu nggak bisa melihat kitiran ini, tapi kamu masih bisa merasakan udaranya. Kadangkala, sesuatu yang indah itu nggak harus dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan dengan hati. Iya, Kak. Kenceng nggak, Kak, motor? Kenceng, kamu seneng. Pasti cantik banget ya, Kak. Tapi ada lagi yang lebih cantik. Apa? Hati seorang perempuan yang tulus. Walaupun dia nggak bisa melihat, tapi dia masih mampu dan bisa untuk percaya. Kak, kalau gitu sekarang aku mau ke kamar dulu ya. Aku mau bersih-bersih. Ya. Rena, kamu apa? Ren, apa-apaan? Kepala aku pusing banget. Kamu dari mana sih? Sore gini baru pulang. Ini pasti gara-gara kamu. Makanya Rena jadi seperti ini. Dan jangan pernah bawa Rena keluar dari rumah ini lagi. Ayo Ren, tante antar kamu keluar ya. Kamu jangan macam-macam ya. Maksud kamu apa? Kamu tuh sudah 2 kali nekat, tau nggak? Setiap Rena pergi sama kamu,
selalu pulangnya penyakitnya kamu. Apa kamu mau membunuh dia pelan-pelan ya? Saya mau membunuh Rena. Saya? Atau sebenarnya Om dan Tante yang mau membunuh Rena? Saya tahu Rena harus dioperasi. Tapi kenapa? Kenapa sampai sekarang nggak ada tindakan? Kamu jangan bicara sembarangan. Saya nggak bicara sembarangan, Om. Saya lihat kenyataannya. Om sama Tante cuma belum sayang sama Rena. Saya bisa nyingkirin kamu kapan saja dan di mana saja. Ingat baik-baik itu. Selamat pagi, Ren. Selamat pagi, Kak. Tante Mary sama Om Joni kemana? Kata pembantu mereka udah pergi pagi-pagi banget. Tumben. Mungkin ada urusan. Sampai-sampai Tante Mary tuh lupa loh nyiapin obat untuk aku. Terus sekarang di mana obatnya? Aku nggak tahu. Tante Mary yang pegang. Kok aneh sih? Kenapa nggak ditaruh di tempat obat? Ya atau di tempat lain yang sewaktu-waktu bisa kamu ambil sendiri. Tapi dari dulu itu emang Tante Mary yang pegang. Ya udah kamu telepon dari Tante Mary, terus tanya obatnya ditaruh di mana. Udah, Kak, tapi nggak diangkat. Lagian aku kalau nggak minum obat justru lebih enak. Aku tuh nggak cepet capek dan nggak cepet pusing. Men, tapi kamu harus tetap minum obat biar kamu cepat sembuh. Ya udah kamu makan aja dulu biar kakak yang cari obatnya. Siapa tahu ketemu. Ya. Oh iya, Kak, aku hari ini mau telepon Pak Gunawan. Aku mau bilang sama Pak Gunawan supaya nama kakak dimasukin menjadi ahli waris. Nama aslinya Mario. Jadi dia bukan Fabian. Almarhum ayahnya juga belum lama meninggal dan menyisakan utang sekitar 2 miliar. Dan sekarang Mario sedang dikejar-kejar sama Lina Dana. Berarti dia sengaja menyamar sebagai Fabian. Supaya bisa membayar hutang-hutangnya dan memeras hartanya Rena. Kita harus segera kasih tahu Rena, Mas. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Tumor otak? Iya. Mohon maaf, Mas. Ini bukan obat yang dianjurkan untuk pasien tumor otak. Karena obat ini banyak mengandung siglutamin. Kalau digunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang, itu bisa menyebabkan gangguan jantung dan stroke. Mohon maaf, Mas. Ini bukan obat yang dianjurkan untuk pasien tumor otak. Apakah kamu yakin dengan keputusan kamu? Iya, Pak. Sekarang kakak saya udah kembali. Jadi saya ingin 50% harta warisan saya
itu diganti nama dengan Kak Fabian. Tapi kita perlu menyelidiki lebih lanjut siapa dia yang sebenarnya. Bukan curiga, tapi untuk memperkuat bukti dan mempermudah saya untuk merubah nama ahli waris. Kira-kira butuh berapa lama? Tes DNA itu tidak lama, Rena. Tapi kalau hanya tes DNA, itu udah ada kok, Pak. Kakak saya bilang dia punya suratnya. Nanti saya tinggal kasih ke Pak Gunawan. Baik, saya tunggu semuanya. Kak? Ya, ini aku. Kak? Kakak baik-baik aja kan? Kakak sakit. Kok suara langkah kaki kakak nggak kayak biasanya? Nggak apa-apa kok. Ren, ada hal yang harus kamu tahu. Ini. Kak, ini kenalin Pak Gunawan. Pak Gunawan ini yang ngurus semua warisannya Papa. Saya Gunawan. Fabian. Kata Pak Gunawan cuma butuh surat DNA untuk memperkuat bukti, Kak. Suratnya ada kan? Ada kok. Iya, itu masalah gampang, Ren. Tapi ini ada hal yang harus aku kasih tahu ke kamu kalau sama. Kak Fabian, Kak kenapa sih, Kak? Kakak baik-baik aja kan, Kak? Kak? Biar saya telepon dokter supaya Fabian bisa diperiksa. Nggak usah, Pak. Nggak apa-apa, nggak perlu. Aku nggak apa-apa kok. Aku nggak apa-apa. Yaudah, Ren. Aku ke kamar dulu ya. Kak. Kakak yakin kan kakak baik-baik aja? Iya, kakak baik-baik aja. Kakak nggak apa-apa kok. Rena, jangan lupa telepon dokter kalau terjadi apa-apa. Tapi cepat lebih baik. Iya, Kak. Saya pamit dulu ya. Terima kasih buat semuanya ya, Pak ya. Ada apa, Rena? Kenapa Pak Gunawan di sini? Aku mau masukin nama Kak Fabian sebagai ahli waris, Tante. Ren, jangan. Kenapa sih, Tante? Karena dia bukan Fabian, Rena. Dia bukan kakak kandung kamu. Om, cukup, Om. Maksud Om itu apa sih? Kak Fabian itu adalah kakak aku. Aku yang bisa nilai dia. Rena. Dia itu bukan Fabian. Nama aslinya Mario Firmansyah. Dia berutang 2M dan dia sengaja menyamar sebagai Fabian supaya bisa memeras harta kamu. Om pasti salah, Om. Enggak, Ren. Ini benar. Tante udah ngeliat sendiri foto-foto itu. Dan besok hasil tes DNA keluar. Dan itu akan membuktikan kalau dia itu bukan Fabian. Tante udah ya, Tante. Aku nggak mau dengar semua kebohongan ini lagi. Selama ini aku udah meraih kebahagiaan aku, Tante. Dan sekarang Allah memberi kesempatan ke aku untuk ketemu lagi sama Kak Fabian. Kak Fabian sekarang udah kembali. Dan aku nggak akan pernah mau kehilangan dia lagi. Rena. Mario sudah berhasil mencuci otaknya Rena. Kita udah nggak bisa maksa Rena lagi. Tapi waktunya sudah tidak ada lagi. Kamu lihat sendiri. Kalau Gunawan berhasil mengganti nama kita dengan namanya Mario itu, usaha kita selama ini sia-sia. Kak, Iya, Ren. perut kakak baik-baik aja kan? Iya, kakak udah baik-baik aja kok. Ya udah. Sekarang lebih baik kakak tiduran aja.
supaya cepat sembuh. Ya. Iya. Kalau gitu Rena keluar dulu. Kalau kakak butuh apa-apa, kakak panggil aja Rena. Iya. Rena. Sebentar. Tadi kakak mau ngomong sesuatu sama kamu. Kamu dengerin kakak ya. Obat-obatan itu jangan pernah kamu minum lagi. Karena obat-obatan itu bukan untuk menyembuhkan kamu, Ren. Maksud kakak? Obat-obatan itu justru melemahkan daya tahan tubuh kamu. Karena mereka nggak pengen kamu sembuh. Mereka? Mereka siapa? Om sama tante kamu. Om sama tante. Kamu harus percaya sama kakak. Waktu itu kamu pernah bilang sendiri kan, kalau kamu nggak minum obat itu, kamu nggak pernah merasakan sakit di kepala kamu. Tapi setiap kali kamu minum obat itu, kepala kamu jadi sakit kan? Iya kan? Iya kan? Iya. Iya kak, aku percaya sama kakak. Makasih ya kak ya. Kakak sekarang udah kembali lagi dan kakak udah ngelindungin aku. Iya Ren, sama-sama. Kak, kakak tunggu sebentar ya. Biarpun aku nggak bisa lihat, tapi aku juga pengen melindungi kakak. Aku boleh kan? Olesin obat ini di perut kakak. Boleh Ren. Yang sakit di mana kak? Di sini. Kak Fabian kan pernah operasi usus buntu. Dan dia pernah tunjukin bekasnya waktu dulu ke aku. Aku masih ingat. Pasti bekasnya sekarang masih ada. Loh, bekas itu udah gak ada. Rena. Dia itu bukan Fabian. Nama aslinya Mario Firmansyah. Dia berutang 2M dan dia sengaja menyamar sebagai Fabian supaya bisa memeras harta kamu. Jangan-jangan dia benar-benar bukan Kak Fabian. Rena? 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 Kamu dengerin kakak ya. Obat-obatan itu jangan pernah kamu minum lagi. Karena obat-obatan itu bukan untuk menyembuhkan kamu, Ren. Maksud kakak? Obat-obatan itu justru melemahkan daya tahan tubuh kamu. Karena mereka nggak pengen kamu sembuh. Mereka? Mereka siapa? Om sama tante kamu. Rena, kami sudah menemukan bukti. Siapa penipu itu?
Ini Pak, ini adalah hasil DNA dan ini foto-foto. Yang membuktikan bahwa dia adalah sebenarnya bukan Fabian. Tapi dia adalah Mario Firmansyah yang pekerjaannya hanya jual beli mobil curian dan melakukan semua ini hanya untuk membayar hutang-hutangnya. Itu bukan hasil rekayasa, Pak. Pak Gunawan sebagai pengacara Rena bisa menelepon atau menghubungi langsung dengan Dr. Suryani. Beliau adalah dokter keluarga kepercayaan kami dan beliau tidak akan pernah bohong. Jadi tes ini benar, resmi. Rena, kamu dengar penjelasan aku ya. Aku dijebak karena aku tahu rahasia mereka. Rahasia apa? Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Ini buktinya. Ini buktinya, Pak. Selama ini, Om sama Tante tidak pernah menginginkan Rena untuk sembuh. Om sama Tante simpan obat yang asli sampai menumpuk. Dan Om sama Tante kasih obat palsu itu. Obat yang membuat daya tahan tubuhnya Rena semakin lemah. Karena apa? Karena kalian ingin Rena cepat meninggal. Oh, kamu jangan asal duduk ya. Bagaimana mungkin kami adalah Om dan Tantenya Rena? Mungkin kami mau mencelakai dia. Cukup, Om. Aku mohon kalian semua dengerin aku. Sekarang kalian semua boleh duduk dengan tenang. Karena Pak Gunawan ingin memberikan sesuatu. Aku mohon tolong dengerin aku. Silakan, Pak. Baik. Rena memberikan cek itu sebagai tanda terima kasih. Karena meskipun kalian tidak ada yang jujur, tapi bagaimanapun juga, kalian pernah dekat dan membantu Rena. Ren, kenapa harus seperti ini sih, Ren? Tante tuh sebenarnya sayang sekali sama kamu. Maafin aku, Tante. Tapi keputusan aku itu udah bulat. Aku minta kalian semua tinggalin rumah ini. Dan aku juga gak akan ngelaporin kalian semua ke polisi. Aku akan mencoba untuk melupakan semuanya. Tapi Ren, kita kan... Om, cukup. Aku gak mau masalah ini dibahas lagi. Aku udah tahu semuanya apa yang terjadi antara Om, Tante, dan juga Mario. Rena. Ya, aku tahu. Kamu itu bukan Kak Fabian yang selama ini aku carikan. Aku minta maaf. Betul-betul minta maaf. Rena, aku akui. Aku memang bukan Fabian. Aku bukan kakak yang kamu impikan, bukan. Aku terlilit hutang. Dan aku nggak mampu bayar. Sahabat baik aku
Vito, dia yang tahu semuanya tentang almarhum. Karena mereka sahabat dekat. Dan aku terima ide ini, itu karena Aku nggak mau dengar apa-apa lagi. dan ada satu hal yang harus kamu tahu. Sejak pertama kali aku melihat kamu, niat aku buat ngeruk keuntungan dari kamu itu nggak ada. Karena aku terlanjur sayang sama kamu. Kalau kamu ngomong kayak gini supaya aku nggak marah sama kamu, percuma. Lebih baik kamu pergi aja dari sini. Aku mencintai kamu, Ren. Aku cinta sama kamu. Aku pikir tuh kamu segalanya buat aku. Tapi ternyata kamu tuh cuma seorang penipu. Kamu jangan pernah ngomong cinta sama aku. Aku nggak akan pernah percaya. Kamu ambil ini. Aku juga udah gak butuh. Dan kamu harus ingat ya, aku juga gak butuh belas kasihan kamu. Jadi kalau suatu hari kita ketemu, kamu jangan pernah deketin aku. Karena kehadiran kamu itu cuma menambah luka di hati aku yang gak akan pernah sembuh. Jadi lebih baik sekarang kamu pergi. Kamu buka mata kamu. Tapi kalau masih silau, jangan dipaksa. Tutup lagi matanya sampai kamu terbiasa melihat cahaya. Oke? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dok, saya bisa melihat lagi, dok. Jelas? Jelas. Oke. Ini berapa? 2. Ini? 4. Alhamdulillah. Selamat, Rena. Selamat. Kamu sekarang bisa melihat lagi, Rena. Dok, kalau saya boleh tahu, siapa yang udah donorin matanya untuk saya? Maaf, Rena. Pendonor matanya nggak mau dibuka identitasnya. Tapi saya hanya ingin sekedar tahu kok, dok. Sekali lagi maaf, Rena. Saya ini sebagai dokter sudah disumpah jabatannya. Jadi saya nggak bisa buka rahasia pasien. Sudahlah, yang penting kan sekarang kamu udah bisa lihat lagi, ya? Apa yang kamu lihat? Masih agak perih? Ya udah, jangan dipaksain, merem lagi, buka lagi.
kakaknya Mario Firmansyah. Oh, Mario udah nggak di sini, Bu. Dia sekarang kerja di Panti Werda Pelita Kasih. Permisi, Pak. Iya, Mbak. Apa ada yang bisa saya bantu? Apa di sini ada yang namanya Mario Firmansyah? Oh, ada. Tapi biasanya sih jam segini dia lagi tugas di belakang. Kalau gitu saya bisa nemuin ke belakang? Bisa, Mbak. Bisa. Silakan, Mbak. Makasih. Yuk. Jadi Mario yang mendonorkan matanya untuk aku. Aku masih ingat senyuman kamu. Aku masih ingat rambut kamu. Aku masih ingat semuanya tentang kamu. Aku gak ngerasa berkorban. Tapi kamu udah kasih mata kamu untuk aku, Mario. Sesuatu yang gak akan mungkin bisa balik lagi ke kamu. Ren, aku ingin berbagi kebahagiaan sama kamu. Aku akan senang kalau kamu bisa melihat balon berwarna merah itu. Aku akan senang kalau kamu bisa melihat kitiran itu, melihat kelinci itu. Dan aku harus juga membuat diri aku berarti di kehidupan aku yang kedua ini. Maksud kamu? Sudah 1 bulan saya ngasih waktu sama kamu. Tapi ternyata kamu gak bisa bayar juga. Jadi saatnya sekarang saya harus habisin kamu. Mario! Mario! Aku bisa hidup lagi setelah dokter sempat kehilangan detak jantung aku di meja operasi itu. Dan saat itu, permintaan terakhir aku cuma satu. Aku ingin mendonorkan mata aku buat kamu, Ren. Tapi ternyata mukjizat Allah tidak berhenti sampai di situ. Aku masih diberi kesempatan hidup untuk kedua kalinya. Jadi walaupun aku udah mendonorkan mata aku untuk kamu, aku nggak pernah merasa menyesal. Karena aku udah menepati janji aku untuk kamu. Maafin aku ya, Mario. Ren, jangan pernah ucapin kata-kata itu.
selalu ingat sama kamu. Kamu tahu kenapa aku suka banget benda ini? Benda ini seperti kenangan buat aku. Meskipun aku nggak bisa sentuh, tapi ini selalu ada di dalam ingatan aku. Abadi dan nggak akan pernah ada habisnya. Rena, kamu jangan sedih ya. Kamu jangan nangis lagi. Kamu jangan nangis. Mario, kenapa kamu pergi? Kenapa kamu tinggalin aku? Karena aku udah merusak kebahagiaan kamu. Gak seharusnya aku hadir sebagai Fabian. Mario, sekali lagi maafin aku ya. Maafin aku. Dan kenapa lagi sih kamu harus bilang itu? Kamu gak perlu minta maaf. Buat apa lagi? Karena aku mencintai kamu. Bukan sebagai Kak Fabian, tapi sebagai Mario. Aku cinta sama kamu. Ren, aku mencintai kamu. Sejak pertama kali aku melihat kamu.